lots of toys, all for the little ones' Christmas joys. Ho, 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 who wouldn't go? Ho, 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 who wouldn't go? Up on the housetop, click, 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 down through the chimney with good Saint Nick. Up on the housetop, reindeer paws, out jumps good old Santa Claus. Down through the chimney with lots of toys, all for the little ones' Christmas joys. Ho, 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 who wouldn't go? Ho, 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 who wouldn't go? Up on the housetop, click, 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 down through the chimney with good Saint Nick. Albert Einstein once said, "Everybody's a genius, but if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing that it is stupid." Ladies and gentlemen of the jury, today on trial we have modern day schooling. Glad you could come. Not only does he make fish climb trees, but also makes them climb down and do a 10-mile run. Tell me, school, are you proud of the things you've done? Turning millions of people into robots, do you find that fun? Do you realize how many kids relate to that fish? Swimming upstream in class, never finding their gifts, thinking they are stupid, believing they are useless? Well, the time has come, no more excuses. I call school to the stand and accuse him of killing creativity, individuality, and being intellectually abusive. He's an ancient institution that has outlived his usage. So, Your Honor, this concludes my opening statement, and if I may present the evidence of my case, I will prove it. Proceed. Exhibit A. Here's a modern-day phone. Recognize it? Here's a phone from 150 years ago. Big difference, right? Stay with me. Here's a car from today, and here's a car from 150 years ago. Big difference, right? Well, get this. Here's a classroom of today, and here's a class we used 150 years ago. Now, ain't that a shame? In literally more than a century, nothing has changed. Yet you claim to prepare students for the future? But with evidence like that, I must ask, do you prepare students for the future or the past? I did a background check on you and let the record show that you were made to train people to work in factories, which explains why you put students in straight rows, nice and neat, tell them sit still, raise your hand if you want to speak, give them a short break to eat, and for 8 hours a day, tell them what to think. Oh, and make them compete to get an A letter which determines product quality, hence grade A of meat. I get it. Back then, times were different. We all have a past. I myself am no Gandhi. But today, we don't need to make robot zombies. The world has progressed. And now we need people who think creatively, innovatively, critically, independently, with the ability to connect. See, every scientist will tell you that no two brains are the same. And every parent with 2 or more children will confirm that claim. So please explain why you treat students like cookie cutter frames or snapback hats, giving them this one-size-fits-all crap. Watch your language. Sorry, Your Honor, but if a doctor prescribed the exact same medicine to all of his patients, the results will be tragic. So many people would get sick, yet when it comes to school, this is exactly what happens, this educational malpractice, where one teacher stands in front of 20 kids, each one having different strengths, different needs, different gifts, different dreams, and you teach the same thing the same way? That's horrific. Ladies and gentlemen, the defendant should not be acquitted. This may be one of the worst criminal offenses ever.
to be committed. And let's mention the way you treat your employees. Objection. Overruled. I want to hear this. It's a shame. I mean, teachers have the most important job on the planet, yet they're underpaid? No wonder so many students are short-changed. Let's be honest. Teachers should earn just as much as doctors, because a doctor can do heart surgery and save the life of a kid. But a great teacher can reach the heart of that kid and allow him to truly live. See, teachers are heroes that often get blamed, but they're not the problem. They work in a system without many options or rights. Curriculums are created by policymakers, most of which have never taught a day in their life. Just obsessed with standardized tests. They think bubbling in a multiple choice question will determine success. That's outlandish. In fact, these tests are too crude to be used and should be abandoned, but don't take my word for it. Take Frederick J. Kelly, the man who invented standardized testing, who said, and I quote, "These tests are too crude to be used and should be abandoned." Ladies and gentlemen of the jury, if we continue down this road, the results will be lethal. I don't have much faith in school, but I do have faith in people. And if we can customize healthcare, cars, and Facebook pages, then it is our duty to do the same for education, to upgrade it, change it, do away with school spirit, because that's useless. Unless we're working to bring the spirit out of each and every student, that should be our task. No more Common Core. Instead, let's reach the core of every heart in every class. Sure, math is important, but no more than art or dance. Let's give every gift an equal chance. I know this sounds like a dream, but countries like Finland are doing impressive things. They have shorter school days. Teachers make a decent wage. Homework is non-existent, and they focus on collaboration instead of competition. But here's the kicker, boys and girls. Their educational system outperforms every other country in the world. Other places like Singapore are succeeding rapidly. Schools like Montessori, programs like Khan Academy, there is no single solution. But let's get moving, because while students may be 20% of our population, they are 100% of our future. So let's attend to their dreams, and there's no telling what we can achieve. This is a world in which I believe. A world where fish are no longer forced to climb trees. I'll rest my case. Saya ucapkan selamat siang kepada Bapak Ibu, saudara-saudari di mana berada. Hari ini kita mengucap syukur. Ini adalah seminar kita yang kedua dari sebuah paket yang berkesinambungan di dalam Homeschooling Campaign 2022 yang diadakan oleh Departemen Homeschooling Asosiasi Pendidikan Bethel. Luar biasa. Sebentar kita akan lihat berapa peserta yang ikut pada siang hari ini. Boleh ditampilkan, Kak Feigl. Ya, ada sekitar 69 ya, 60 berapa? 60 lebih kurang 69 peserta dari berbagai kota yang ada di Indonesia tersebar dari Pekanbaru, Pangkal Pinang, baik dari Jakarta sendiri, Tangerang, Cilengsi, Bekasi, Bandung, Surabaya, Mataram, Pekalongan, Tasikmalaya, Salatiga, Cilacap, Denpasar, Balikpapan. Nah, selamat datang, selamat bergabung di dalam Homeschooling Campaign ini, di mana ada 39 lembaga yang ikut serta, yaitu dari Nafiri Study Center, GPPS, GBI Mount Olive Family, Nafiri Disciple Church Jakarta, GKY Greenfield, GSKI Rehoboth Jakarta, Sekolah Isa Al-Masih, GBI Sungai Yordan, GKKD The Mission, GBI Hall of Joy, GMS Jakarta, GBI Shalom, Gereja Maria Bunda Karmel, GBI R12 Pekanbaru, Gereja Abba Love Jakarta, GBI Maranatha Pekalongan, St. Laurentius Serpong, GPCC, GPDI Pangkal Pinang, GBI Lembah Pujian Denpasar, GBI Teluk Buyung Bekasi, GKI Anugerah Bandung, GBI Rock Mataram,
GKA Sion IR Denpasar, GPDI Smyrna Balikpapan, GBI Rock Denpasar, GKIA Bandung, GBI Mekarwangi Bandung, GBI Rock Ubud, GPDI Cilengsi, GBI Sungai Yordan, GBI Tentara Pelajar Tasikmalaya, GSCK Jakarta, GBI Rock Mataram, GPK Father's Heart, Saint Martinus Bandung, GSCA Merdeka Bandung, GPPS Bandung, MDC Pangkal Pinang. Selamat bergabung. Semua selamat datang di dalam acara Homeschooling Campaign pada hari ini tanggal 7 September 2022. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, ini adalah sebuah paket ya, tadi saya katakan kesinambungan dari acara Homeschooling Campaign yang diadakan oleh Departemen Counseling khusus Asosiasi Pendidikan Bethel. Kita akan mendengar kata sambutan dari Bapak Pendeta Rubin Adi sebagai Ketua Umum Sinode daripada GBI sendiri, lalu kemudian Ketua daripada Asosiasi Pendidikan Bethel, dan dari saya yaitu Koordinator Departemen Homeschooling Asosiasi Pendidikan Bethel. Shalom, saya Pendeta Rubin Adi Abraham, Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Sinode Gereja Bethel Indonesia, mendorong Bapak Ibu Saudara untuk mengikuti kampanye dari homeschooling yang diadakan oleh Asosiasi Pendidikan Bethel, karena ini sangat bermanfaat untuk mengembangkan pelayanan di gereja kita masing-masing untuk bisa menjangkau lebih banyak anak-anak di dalam bidang pendidikan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Saya Samuel Tarigan, Direktur Asosiasi Pendidikan Bethel. Bersama ini saya mengajak dan mendorong Bapak Ibu sekalian untuk mengikuti berbagai acara kampanye homeschooling oleh APB tahun 2022. Dalam rangkaian acara ini, Bapak Ibu dapat mengikuti beberapa talk show secara online untuk mengenal lebih jauh tentang homeschooling, serta memahami bagaimana program ini dapat menjadi jawaban atas kebutuhan pendidikan sebagian anak-anak kita. Saya juga mendorong untuk para siswa-siswi homeschooling mengikuti berbagai kompetisi yang diadakan untuk menampilkan karya terbaik kalian. Saya percaya melalui kampanye homeschooling ini, banyak yang akan diberkati, dan kita akan belajar lebih jauh dan bisa memanfaatkan program ini untuk kemajuan pendidikan anak-anak kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Tantangan dunia pendidikan di era digital mau tidak mau membuat orang tua, para guru, dan penyelenggara pendidikan harus membuka diri dan mengubah paradigma untuk memahami pendidikan modern di abad ke-21. Bagaimana tidak, di era yang modern ini, kerap kali kita kewalahan dalam menyesuaikan diri dengan sistem pendidikan yang ada. Selain itu, anak-anak kita bersaing dengan robot dan teknologi canggih lainnya. Paradigma lama masih kerap kali diterapkan untuk kids zaman now, padahal sistem tersebut belum tentu sesuai lagi untuk mereka. Setiap anak unik dan tak sama. Homeschooling menjadi salah satu jalan memenuhi kebutuhan dan potensi anak yang berbeda itu. Semangat homeschooling adalah merdeka belajar. Merdeka untuk memilih belajar dimanapun, baik di dalam rumah maupun di luar sekolah. Pendidikan homeschooling sebagai salah satu langkah alternatif mengembangkan potensi anak-anak kita. Saya Ani Pangela sebagai Koordinator Homeschooling Asosiasi Pendidikan Bethel mengajak para orang tua, para pendidik, dan penyelenggara pendidikan yang ada di Indonesia untuk mengikuti acara Homeschooling Campaign dari bulan Agustus sampai Desember 2022 dengan aneka acara antara lain online talk show dengan para tokoh dan penyelenggara pendidikan homeschooling serta lomba bakat anak homeschooling. Dan puncak acara 3 Desember 2022 di Gedung Stairway Kota Bandung. Salam homeschooling, mari kita siapkan anak-anak kita menghadapi tantangan ke depan.
Ya, kita telah mendengar Bapak Ibu Saudari kata sambutan tadi ya. Biarlah hari ini kita mempersiapkan diri hati kita semua untuk kita di dalam acara talk show pada hari ini tanggal 7 September 2022. Nah, mungkin sedikit saja saya ingin memberikan pengantar bahwa homeschooling hadir, mungkin masih banyak yang berpikir apa itu homeschooling ya. Masih banyak juga yang bertanya-tanya. Homeschooling ini hadir di sejarah tertuanya karena keterpaksaan ya, tahun 1980 di Eropa ya, Bapak Ibu Saudari. Jadi untuk mengakomodir anak-anak istimewa yang ditolak sekolah karena dianggap memiliki kelainan seperti Leonardo da Vinci ya dan Thomas Alva Edison, itu mereka ada alumni para anak-anak ya yang keluar dari homeschooling. Nah, kini di era modern ini homeschooling muncul karena kesadaran dari orang tua dan kesadaran dari si murid sendiri ya, dari anak-anak. Nah, saya ingin sedikit memberikan summary tentang talk show, isi talk show yang pertama yang diadakan pada tanggal 3 Agustus yang lalu, di mana talk show ini dibawakan narasumbernya oleh Insinyur Sani Darman ya, Master MPD. Jadi banyak yang bertanya, apakah siswa homeschooling bisa berhasil? Seperti apa lulusannya? Namun dari penelitian tentang hasil lulusan homeschooling yang terkait di bidang akademik, perkembangan sosial, emosional, dan psikologisnya ditemukan secara umum bahwa hasil positif pada beberapa variabel terkait hal tersebut. Jadi dari pengamatan secara umum, profil lulusan homeschooling sebagai berikut. Yang pertama, seorang yang mempunyai motivasi yang tinggi. Yang kedua, seorang yang mempunyai kemampuan belajar mandiri. Mengapa demikian? Ada apa dengan siswa homeschooling? Ternyata dalam proses homeschooling didapatkan ada 3 hal. Yang pertama, adanya keterlibatan orang tua sebagai penyelenggara pendidikan atau sebagai manajer learning. Yang kedua, siswa dihargai sebagai ciptaan Tuhan yang unik. Yang ketiga, siswa diberi kepercayaan untuk dapat mengenali dirinya, mencari tujuan hidupnya, dan mengatur pembelajarannya sendiri. Itu adalah hasil daripada summary yang kami buat untuk para peserta supaya bisa mendengar rekamannya, karena kami share di dalam grup daripada homeschooling campaign ini. Para peserta ada grupnya ya, jadi bisa diskusi di situ. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab, bisa dilontarkan atau diajukan di dalam. Sebentar, kita akan bertemu dengan narasumber kita yang luar biasa. Ya, narasumber ini mungkin sudah tidak asing lagi terutama buat orang-orang, teman-teman atau guru-guru atau aktivis homeschooling yang ada di Kota Bandung. Beliau adalah Pak Sandi Triasa, boleh ditampilkan profilnya? Nah, ini profil narasumber kita, Pak Sandi Triasa, sarjana teologi. Beliau berdomisili di Bandung. Beliau adalah founder dan direktur Kids Talent yang didirikan pada tahun 2004 dan Lentera Bangsa School ya, itu homeschooling PKBM berdiri tahun 2011 ya hingga sekarang. Dan banyak meluluskan juga anak-anak yang keluar dari sekolah ini. Nah, Pak Sandi sendiri memiliki 2 orang anak, yaitu pertama Kate William Triasa, bisa ditampilkan keluarganya. Nah, 9 tahun ya. Jadi Kate juga homeschooling ya, Bapak Ibu Saudari, kelas 4. Dan Zilvania yang kedua, itu Zilvania Kesia Triasa berusia 6 tahun,
dan sekarang kelas 1. Inilah anak-anak mereka. Istrinya bernama Ibu Yohanita, Master Psikologi. Nah, luar biasa bukan? Kita mau bertemu ya hari ini dengan Pak Sandi Triasa, atau kita sebut akrabnya Kak Sandi. Kak Sandi Triasa, kita mau talk show, mau tanya jawab, mungkin nanti Ibu Bapak ada pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan temanya ya, karena ada tema-tema khusus nih dalam 4 sesi, 4 talk show yang kita adakan di dalam acara Homeschooling Campaign 2022 ini. Baik, yang pertama, mari tentang sosialisasi. Bagaimana nih anak-anak yang homeschooling? Apakah benar jadi kurang pergaulan atau kuper ya? Kita mau dengar dari Pak Sandi Triasa. Silakan Pak Sandi. Kita sapa dulu Pak Sandi Triasa. Halo semuanya. Oke, wow. Senang banget ya kita bisa berkumpul di sini. Saya percaya setiap Bapak Ibu yang saat ini hadir bermodalkan rasa ingin tahu ya tentang dunia homeschooling ya. Betul Pak Sandi. Jadi Kak Sandi gini, kan banyak nih pertanyaan. Kalau anak-anak ikut pembelajarannya homeschooling, kan bagaimana sih jadinya nanti anak-anak kurang di dalam bersosialisasi, nggak bisa. Gimana Pak Sandi? Kak Sandi? Ya, memang sebenarnya kalau ya, pertanyaan tentang kemampuan sosialisasi anak homeschooling ini menjadi sebuah pertanyaan yang cukup populer ya di dalam lingkungan masyarakat ketika mereka ingin tahu tentang dunia homeschooling. Nah, apakah benar pertanyaan itu atau keraguan itu seperti yang terjadi dengan anak-anak homeschooling, di mana anak-anak homeschooling itu kayaknya kuper ya, kayaknya nggak bisa bergaul ya? Itu mungkin juga jadi hal yang perlu kita sama-sama bahas saat ini ya. Bahwa sebenarnya kalau kita melihat gini, bahwa kita melihat mungkin ya dengan pemikiran tersebut itu muncul karena apa? Persepsi publik bahwa anak-anak homeschooling yang tidak bisa bersosialisasi itu ketika mereka melihat bahwa homeschooling itu dalam kacamata yang tunggal di rumah, ya, yang tunggal di rumah, tidak berinteraksi, hanya lingkup keluarga saja. Mungkin ketika melihat seperti itu saya bisa mengerti, oh bisa jadi itu yang menjadi acuan pemikiran tersebut muncul. Walaupun sebenarnya kalau kita melihat tidak semua tuh itu dianggap benar, dalam arti gini, karena kemampuan sosialisasi anak itu tidak ditentukan oleh itu, gitu ya. Sebenarnya yang menentukan kemampuan sosialisasi itu sebenarnya yang saya pengen kita sama-sama bahas lebih dalam itu adalah ada 3 hal. Pertama, anak itu perlu punya rasa nyaman dengan dirinya. Gitu. Anak yang punya rasa nyaman dengan dirinya, tentu dia akan menjadi anak yang tidak tertutup dengan lingkungan. Ya, jadi anak-anak rasa nyaman dengan dirinya itu bicara tentang apa sih? Bicara tentang konsep diri yang positif. Gitu. Nah, yang kedua, apa yang mempengaruhi seseorang untuk bisa punya kemampuan bersosialisasi? Kedua itu adalah rasa aman terhadap lingkungan. Jadi kalau seseorang atau seorang anak bertumbuh dengan lingkungan yang memberi rasa aman buat anak tersebut, itu akan memberikan sebuah kemampuan, persepsi anak tersebut terhadap lingkungan sekitar. Tapi berbeda terbalik dengan ketika misalnya kita anak-anak ini bertumbuh dengan kondisi yang penuh dengan tekanan, ancaman dari lingkungan. Tentu dia akan kesulitan untuk bisa bersosialisasi, berinteraksi dengan lingkungan dengan baik ya. Ketika dia bertumbuh dengan rasa tidak aman dengan lingkungan sekitarnya. Terus yang ketiga itu bicara tentang apa? Kecerdasannya. Jadi kalau kita bisa paham bahwa dalam gini, kita meyakini bahwa kecerdasan manusia itu seseorang itu ada multiples, tidak hanya singles kecerdasan, hanya diukur dari sisi-sisi yang kognitif saja. Tetapi berdasarkan teorinya Howard Gardner itu kan menemukan bahwa kecerdasan itu ada multiple, ada banyak tipe kecerdasan. Salah satunya adalah kecerdasan di dalam membangun hubungan atau bersosialisasi atau berinteraksi dengan orang lain.
Itu kecerdasan interpersonal. Nah, 3 hal inilah sebenarnya yang lebih menentukan signifikan bahwa bagaimana seseorang itu punya kemampuan bersosialisasi atau tidak dipengaruhi oleh dia ada dalam konteks sekolah homeschooling atau sekolah formal, bukan gitu. Kira-kira seperti itu ya kan ya gambarannya ya. Ya, Pak Sandi, Kak Sandi lebih enak ya, Kak Sandi. Walaupun ini sudah punya anak 2, kita panggil tetap kakak, jadi muda terus. Oke, satu hal saya teringat ya, ketika kita sekolah zaman dulu satu kelas 40 anak, ya kan? Lalu kita hanya bermain, Kak Sandi. Berapa banyak yang kita kenal seluruh satu kelas itu ya, kita hanya pilih mungkin 2-3 orang jadi teman akrab ya, yang lain sih kita tahu namanya, cuman nggak terlalu bermain sampai dekat ya, hanya tahu aja di A, B, C dia ya, tapi yang kita main jadi cuman 3 sampai 5 orang lah paling banyak, betul ya? Betul. Kak Sandi? Iya betul. Ya, kalau kita mengacu pada konsep pikir itu yang tadi di awal ya, seperti bahas bahwa anak homeschooling tidak bergaul karena apa? Lingkup pertemanannya tidak banyak. Kalau seperti itu kan? Karena memang homeschooling itu lebih eksklusif, lebih terbatas di dalam jumlah teman di sekolahnya. Dan ketika kita melihat sekolah yang dengan sistem formal di mana jumlah teman-temannya bisa mungkin satu kelas bisa 30, bisa 40 orang, dianggap bahwa itu lebih memampukan anak untuk bisa bersosialisasi. Ternyata kalau kita melihat lagi, kita ini produk-produk zaman-zaman dulu ya, di mana kita sekolah teman-teman kita bisa 40 anak, 30 anak. Jarang banget di antara kita yang sekolah dalam lingkup yang mungkin satu kelas 20, itu tuh udah jarang banget. Mungkin nggak pernah terjadi di masa kita. Tapi di masa itu kita bisa melihat gini, apakah memang semua orang anak teman-teman kita yang ada di sana jago bersosialisasi, mampu bersosialisasi dengan baik? Enggak gitu. Di dalam sana juga masih banyak tuh yang minder-minder tuh. Di dalam konteks sekolah yang formal segitu banyak teman-temannya yang minder, bahkan mungkin ada juga yang korban-korban bullying di dalamnya. Sehingga kita bisa melihat gini, walaupun lingkungan sekolahnya segitu banyak, tetapi yang membangun sebuah kualitas pertemanan kita nggak banyak juga. Tetap saja kita akan berteman dengan hanya maksimal mungkin secara kualitas pertemanannya yang baik itu mungkin paling sekitar 5 gitu ya. Satu anak bertemu dengan 5 orang, di mana hubungan dengan 5 orang ini menjadi sebuah hubungan yang cukup deep dan berkualitas. Ya, Kak Sandi. Boleh Kak Sandi jelaskan tadi yang pertama, poin pertama tentang konsep diri anak ya, Kak, supaya anak merasa nyaman menerima dirinya. Nah, itu bagaimana tuh orang tua supaya bisa membangunnya? Oke. Jadi memang benar bahwa seseorang itu ketika dia tidak bisa menerima dirinya, tentu dia akan punya keterbatasan dalam menerima orang-orang di sekitarnya. Ini kita perlu sama-sama pahami. Orang yang tidak bisa menerima dirinya akan punya keterbatasan dalam menerima lingkungan sekitar, orang-orang yang berinteraksi dengan dianya. Karena kacamata yang dia pakai melihat dirinya akan dipakai juga untuk melihat orang-orang di sekitarnya, di luar sana. Nah, tentu ini penting banget untuk setiap orang tua tahu bahwa sebenarnya apa yang harus dibangun pertama kali adalah anak perlu berasa nyaman dulu dengan dirinya. Anak itu perlu punya rasa nyaman dengan dirinya. Dia perlu menerima dirinya. Karena itu menjadi modal dasar pertama di mana dia akan punya kemampuan bersosialisasi. Nah, pertanyaannya, gimana cara kita membangun? Gimana tuh, Kak? Ya mungkin sekilas gini ya. Hal yang paling sering kali kita perhatikan gini. Coba renungkan tentang bagaimana orang tua kita zaman dulu ini mendidik kita nih. Kalau lihat dari perbandingannya, lebih banyak orang tua kita itu berespon terhadap kesalahan kita atau kebaikan kita. Rata-rata mereka akan bereaksi kalau kita salah ya. Kalau kita salah bereaksi. Tapi ketika kita melakukan hal yang benar, seringkali kita nggak diapresiasi, kita nggak bisa dikonfirmasi, kita nggak bisa ditegaskan tentang hal yang baik. Nah, seringkali akhirnya dengan pertumbuhan lingkungan seperti ini, anak akan melihat bahwa dirinya itu sebagai objek yang salah. Gitu. Tidak dikonfirmasi. Sebenarnya yang harus dibangun oleh orang tua adalah belajar mengapresiasi setiap anak-anak ini sebagai pribadi yang berharga, sebagai pribadi yang luar biasa,
di mana kita itu perlu punya keyakinan bahwa mereka itu hebat loh. Gitu. Nah, ketika lingkungan pertama yang signifikan buat seseorang itu yaitu orang tua dan keluarga memberikan itu, tentu akan membangun sebuah dasar konsep diri yang sehat. Ketika anak bisa melihat bahwa dirinya tuh dihargai, dicintai, dikasih oleh orang-orang signifikan pertamanya yaitu orang tuanya. Ketika anak tumbuh dengan penghakiman, dengan tekanan, dengan tuntutan, tentu itu akan membuat anaknya kayaknya nggak bisa memenuhi lingkungan sekitarnya. Karena di rumah pun banyak nuntut, banyak menghakimi, banyak menyalahkan, banyak menghukum. Nah, mungkin di sini yang harus berubah. Ketika orang tua mau membangun rasa nyaman, konsep diri yang sehat pada anak, belajar untuk melihat hal positif dari diri anak, lebih daripada hal negatif. Bobotnya itu harus kasih bobot yang lebih besar tuh ketika kita melihat hal baik dari diri anaknya, gitu. Itu yang akan lebih membangun konsep diri ya. Kira-kira seperti itu ya Kak Ani ya. Jadi mendidik anaknya dengan kasih sayang ya, tentu dengan value-value ya Kak ya, value kebenaran juga ya Kak ya. Betul. Bagaimana mereka sebagai ciptaan Tuhan yang berharga. Nah ini ya di sini ya. Oke Kak, nomor 2 itu yang kedua poinnya tentang ini Kak. Modal pertama itu ya tadi ya, konsep diri, penerimaan, dihargai, dihormati. Nah yang kedua Kak, tentang kecerdasan interpersonal. Bagaimana Kak, bisa jelaskan, silakan. Ya, kecerdasan interpersonal itu kan jadi memang gini, bahwa kita perlu menyadari bahwa setiap orang punya kecerdasannya masing-masing, model kecerdasan. Dari 8 itu kan ada yang logic mathematics, ada yang gambar, ada yang nyanyi, ada yang jago di bahasa, ada jago olahraga gitu ya. Nah, termasuk salah satunya adalah interpersonal, ya, kemampuan bersosialisasi. Karena konteks ini kita ngebahas tentang sosialisasi, berarti kita coba belajar gini tentang seperti apa sih kecerdasan yang berhubungan dengan kemampuan bersosialisasi anak. Nah, kita perlu paham gini bahwa setiap anak kita itu punya potensi yang berbeda-beda, dan tidak semua anak itu punya kemampuan bersosialisasi dengan kadar yang sama. Kadarnya beda-beda gitu ya. Jadi akan sangat berbeda ketika seseorang anak ini punya modal dasar kecerdasan di bidang sosial. Saya menemukan begini bahwa ada satu anak waktu di tempat kami yang kelas 2 SD. Bayangin anak laki-laki kelas 2 SD. Itu anak kelas 2 SD itu dari suka cerita kalau datang ke sekolah, aku kenal tuh satpam di blok ini, satpam di blok ini. Bayangkan anak kelas 2 SD tahu nama-nama satpam yang ada di sekitar bloknya, beberapa satpam ada di situ. Anak kelas 2 SD, tapi buat anak-anak yang lain kan nggak begitu. Nah, anak ini udah punya modal. Ada punya modal di dalam membangun hubungan sama orang. Ciri-cirinya adalah ketika dia berinteraksi sama orang, dia mudah untuk bisa membangun kedekatan dengan orang-orang tertentu. Ketika dia berinteraksi itu dekat, tapi ada tipe-tipe orang tertentu kayaknya kurang punya kemampuan itu gitu ya dalam berinteraksi sama seseorang gitu ya. Atau malu ya Kak ya? Malu, atau memang dianya membatasi diri ya, atau dia juga mungkin dianya sendiri juga nggak nyaman untuk banyak ngobrol sama orang gitu. Ya. Nah, ada orang yang nggak nyamannya kalau nggak ngobrol, tapi ada orang yang nggak nyamannya kalau nggak ngobrol. Ada juga begitu. Tipe-tipenya bisa beda-beda. Nah, tipe anak yang punya kecerdasan di dalam membangun hubungan adalah mereka tuh punya sebuah dorongan dari dalam untuk berinteraksi sama orang. Ya. Jadi kalau ketemu duduk sebelahan tuh pasti ditanya sama orang yang punya kecerdasan ini. Orang yang punya kecerdasan ini kalau duduk sebelahan sama tipe ini yang punya kecerdasan akan nanya sama kita. Kita dia pasti akan ditanya sama dia. Itu tipe-tipe yang punya kecerdasan ini. Oke. Kak Sandi, pertanyaannya kalau kita mendapati anak kita ya kan tidak memiliki kecerdasan interpersonal, lalu bagaimana kita mengajarkan mungkin kiat-kiatnya Kak untuk mengajar anak tersebut untuk bisa setidaknya bersosialisasi dengan baik gitu. Oke, jadi gini, mungkin pertama kita bisa sama-sama lihat gini, bahwa semua kita bisa lari, tetapi tidak semua dari antara kita jadi pelari. Orang yang bisa lari belum tentu bisa jadi pelari profesional. Nah, demikian juga dengan masalah bersosialisasi.
Anak-anak yang punya kemampuan bersosialisasi dari dasar, dari nature-nya, dia tentu akan punya kemampuan beradaptasi, berinteraksi dengan lingkungan sosial secara akan lebih dibanding dengan yang tidak. Nah, tapi bukan berarti anak-anak yang nggak punya kecerdasan ini nggak bisa dilatih, walaupun kadar maksimalnya tidak semaksimal mereka yang punya kecerdasan, gitu ya. Nah, ini yang harus sama-sama kita semua belajar, bahwa kalau seandainya anak kita nggak punya kecerdasan itu, apakah memang udah dipatok mati nggak bisa bersosialisasi? Enggak, gitu. Kita tetap bisa latih mereka. Kita tetap latih mereka, walaupun kita tidak bisa expect semaksimal seperti yang memang punya kecerdasan. Nah, apa yang bisa kita latih? Pertama kan, kalau seandainya andaikan mereka sudah punya rasa nyaman dengan dirinya, di lingkungan awalnya memberi rasa aman buat dia, tentu itu punya modal dasar di mana kita akan melatih dengan lebih optimal ya dalam kemampuan ini. Pertama, misalnya ketika dia masuk dalam lingkungan baru, itu orang tua perlu belajar mendampingi dia terlebih dahulu. Masuk lingkungan baru, dampingi itu dalam arti gini, jelaskan pada anak-anak kita ketika masuk lingkungan baru ini, apa yang ada di lingkungan, jelaskan tentang lingkungan ini. Nah, ini tuh teman mama waktu SMP. Nah, ini teman mama kerja, kenal tahu ini begini, jelaskan. Nah, ketika dia dijelaskan, tentu dia akan mulai punya sebuah keterhubungan dengan lingkungan itu. Itu punya sebuah kemampuan, salah satu bisa dilakukan oleh orang tua. Kedua, ajarkan anak-anak kita untuk belajar berinteraksi dengan orang-orang lingkungan ini. Misalnya, ayo ke mama kenalin ya, ini teman mama, ini, so, kenalkan nama kamu siapa. Dari situ kita bisa latih itu, berinteraksi. Terus yang ketiga, beritahu sama anak-anak kita tentang norma-norma sosial. Norma-norma sosial yang berlaku, yang secara umum ataupun yang secara spesifik di dalam lingkungan tersebut. Misalnya contoh, kalau dia masuk dalam lingkungan tempat ibadah nggak boleh misalnya berisik atau perlu lari-lari, kasih tahu ini tempat beribadah, kita semua diajak untuk belajar menghormati orang di sekitar kita. Caranya gimana? Kita jaga bicara kita belajar untuk itu tuh belajar untuk akhirnya menarik mereka untuk mengerti, oh ada aturan sosial. Ini. Siapakah mereka yang tidak diterima oleh lingkungannya? Adalah mereka yang nggak tahu norma sosialnya. Anak yang nggak tahu norma sosial, aturan sosial yang ada di lingkungan itu tentu akan menimbulkan penolakan tersendiri dari lingkungan sekitar. Tapi anak yang bisa menempatkan diri cenderung bisa diterima oleh lingkungan sekitar. Baik, betul. Oke, Kak. Kak, ya mungkin ada pertanyaan seperti ini, Kak ya. Kalau ya di homeschooling itu ada nggak sih namanya perundungan atau bully itu? Apakah bisa ya, sorry ya, anak-anak ya itu kan pada umumnya anak-anak ini sedang model lah ya di mana-mana ini korban pembulian gitu, Kak. Apakah di homeschooling bagaimana tuh? Oke, tentang masalah kasus pembulian ya. Iya. Perlu kita sadari gini, bahwa kasus pembulian ini adalah problem sosial. Problem sosial yang mungkin agak sulit untuk kita hindari ya, karena itu bisa terjadi di mana saja. Jangankan di homeschooling, di lingkungan rumah aja bisa terjadi itu pembulian seperti itu. Oh iya betul, Kak. Oleh orang tua ya, Kak, jangan atau kakaknya. Sini si lelet kadang ngomong, si gendut itu pembulian secara verbal kan. Ketika kita body shaming itu memberikan salah satu bentuk pembulian secara verbal. Atau misalnya pembedaan antara ini untuk kakaknya selalu, untuk kakaknya adiknya nggak diperhatikan, itu juga bentuk pembulian sebenarnya secara mental. Nah, jadi kasus pembulian ini bisa terjadi di mana-mana, termasuk di dalam lingkungan homeschooling. Ketika ada seorang anak ada dalam sebuah lingkungan, pasti kemungkinan itu bisa terjadi. Nah, apa yang membedakannya? Bedanya di mana tuh, Kak? Perbedaannya di mana, Kak? Ini, kalau kita dalam konteks sekolah ini ya, konteks sekolah ini kan sekolah yang ada lingkup homeschooling dengan formal itu mungkin yang paling signifikan bisa kita lihat ya adalah jumlah temannya. Ya,
Karena homeschooling itu kan ada yang bentuk tunggal, ada yang bentuk komunitas. Komunitas itu ketika mereka datang ke satu center, learning center, punya teman-temannya, ada guru dan sekitar seperti sekolah seperti yang kita kan, cuman jumlahnya tidak sebanyak formal. Nah, karena jumlahnya tidak sebanyak formal, tentu akhirnya ekses apa yang bisa terjadi yang mengikutinya adalah ketika guru berinteraksi dengan anak-anak, kualitasnya akan berbeda. Kebayang nggak sih satu orang guru kalau seandainya dia harus merhatiin 30 atau 40 anak, energinya habis. Dia udah nggak punya kemampuan untuk benar-benar pay attention pada satu demi satu. Udah nggak mungkin. Dan kalau seandainya kita sebagai orang tua expect itu, kayaknya kita juga nggak realistis terhadap ekspektasi kita. Dalam konteks guru harus memperhatikan 30 atau 40 anak dengan intens. Nah, ketika anak ada dalam lingkungan homeschooling relatif lebih eksklusif perbandingan guru dengan siswanya, tentu si guru itu akan lebih melihat tentang ketika ada anak yang melakukan proses pembulian akan lebih terlihat secara jelas, secara lebih mudah. Ketika itu terjadi, tentu guru akan lebih mudah untuk mengatasi hal tersebut, baik dari sisi pelaku maupun sisi korbannya. Nah, dengan perbandingan siswa yang tidak besar, tentu guru akan punya kapasitas untuk bisa menangani kasus ini secara lebih baik. Baik, Kak. Jadi berarti di homeschooling, Kak, guru bisa berfungsi sebagai konselor juga ya, Kak, untuk anak-anak yang dibully tadi, ya kan? Bisa banget, bisa banget. Nah, karena kalau saya ingat ketika masih kecil, saya ada persoalan ya di dalam keluarga. Saya ingat sekali, lalu saya dibully juga tuh waktu zaman-zaman tahun berapa? Jadi 60, 70 ya, tahun-tahun 70 saya masih kelas 4 seperti itu. Saya karena nggak buat PR distrap kan oleh gurunya. Ya kan? Nah, guru tanpa tanya tuh, kenapa saya males, apa yang terjadi di rumah ya, nggak ditanya Kak Sandi. Jadi saya ingat sekali ketika keluar main, karena saya berdiri dari pelajaran 1 sampai pelajaran 6, itu teman-teman bully tuh, ya, yang ngeledek, rasain lo, rasain gitu kan, wah itu sedih banget tuh ya kan, yang tertawain gitu kan, tanpa mereka tahu apa yang saya alami. Baik, lalu Kak Sandi, mungkin jadi berarti pembulian tidak dalam arti nggak ada jaminan ya, maksudnya di mana saja bisa terjadi ya, maksudnya. Ini tidak steril dari proses pembulian, hanya yang membedakannya adalah kapasitas guru dalam menanganinya. Dia akan punya kapasitas lebih besar untuk menangani kasus pembulian yang terjadi di sekolahnya. Ya. Daripada maksudnya dengan jumlah murid yang banyak tadi, jadi guru tidak ada interaktif atau personal touch-nya kepada anak-anak ya Kak. Nah, disinilah guru-guru memang harus diperlengkapi dari homeschooling untuk bisa mereka konseling, menangani anak-anak yang mengalami perundungan atau pembulian, lalu kemudian juga sebagai seorang yang bisa mengarahkan, ya tentunya selain sebagai mentor. Baik, Kak, kita mau lihat pertanyaan-pertanyaan nih Kak dari para peserta. Mungkin ada peserta yang mau bertanya, silakan bisa chat di chat ya, ditulis gitu, diajukan ya. Belum ada ya sementara ya, atau ada yang mau langsung angkat tangan, bisa raise hand, silakan yang mau bertanya. Mumpung Kak Sandi ada di sini, silakan. Ya, silakan. Kalau nggak ada, saya mau tanya Kak lagi ya Kak ya. Sementara kita menunggu pertanyaan-pertanyaan dari para peserta acara homeschooling campaign ini dalam talk show yang kedua. Baik, mungkin saya mau bertanya Kak. Kak, kasih contoh Kak di homeschooling yang Kakak lakukan di Bandung ya dengan nama Lentera Bangsa School. Apakah ada Kak anak-anak yang
bisa yang kakak hasil dari didikan yang di tempat kakak, ada yang bisa nggak tuh ya bersosialisasi ketika udah lulus, dia mungkin ke universitas atau kuliah, apa yang terjadi gitu, dia bisa nggak tuh menyesuaikan diri? Silakan Kak. Betul. Tentu kan kami sudah berdiri sejak 2011 ya, sampai hari ini sudah sekitar 11 tahun ya, dan ada beberapa lulusan kami yang sudah masuk perguruan tinggi gitu ya. Jadi kalau seandainya ada pertanyaan gimana sih kelanjutannya, tentu kami sudah menjadi contoh dan mungkin banyak para homeschooler lain juga sudah menjadi contoh bahwa tidak ada kendala ketika anak-anak homeschooling masuk ke perguruan tinggi. Nah, yang menjadi persoalannya adalah ketika masuk perguruan tinggi ini, lulusan homeschooling ini bagaimana? Apakah mereka punya kemampuan sosialisasi atau tidak gitu. Nah, kita sudah bisa ngambil ini sebagai dari contoh yang kita alami sendiri gitu ya, di mana ada salah satu anak dari kami yang baru saja kemarin lulus ini masuk perguruan tinggi salah satu kampus Kristen di Maranatha namanya Tesalonika. Tesalonika ini dari sejak kelas 1 kelas 2-nya itu sempat di formal SD. Nah, ketika di formal itu dia mengalami kendala khususnya di dalam pelajaran matematika, akhirnya kesulitan tuh. Mulai kelas 3 akhirnya memutuskan untuk pindah ke homeschooling ke tempat kami di Lentera Bangsa, kelas 3 SD. Nah, ketika kelas 3 SD ini mulai berproses sampai akhirnya menemukanlah potensinya dia di dalam dunia konseling itu psikologi. Nah, menjadi pertanyaannya adalah ketika masuk dalam perguruan tinggi psikologi ini, di fakultas psikologi ini, gimana nih anak ini? Yang dari SD dididik dengan cara homeschooling. Wow. Nah, yang menariknya adalah gini, bahwa kita melihat bahwa ternyata anak ini anak yang aktif di lingkungan kuliahnya, di lingkungan kampusnya. Dia terlibat aktif dalam kepengurusan, bahkan dia menjadi ketua kelas, jadi ketua grup, dia presentasi bagus, bahkan akhirnya tahun ajar ini dia udah berjalan 1 tahun, tahun ajaran keduanya ini dia mendapatkan beasiswa penuh karena berprestasi. Nah, sekarang lagi penerimaan mahasiswa baru, dia sebagai orang yang aktif di dalamnya, aktif di dalam penerimaan kampus mahasiswa baru, terlibat kegiatan organisasi, dan tidak ada kendala, bahkan dia termasuk anak yang cukup berperan dengan di antara lingkungan pertemanannya. Jadi kalau kita melihat, ternyata keraguan orang tua tentang bagaimana kemampuan sosialisasi anak homeschooling itu sebenarnya kalau bisa dibilang terpatahkan ya. Terpatahkan karena sebenarnya realitanya nggak seperti itu. Jadi realitanya nggak seperti yang dibayangkan. Gitu. Kita sudah melihat bukti-buktinya ternyata nggak ada masalah dengan itu. Selama tadi 3 hal tadi anak-anak punya ya. Gitu. Ya, rupanya orang yang maju di masa depan itu adalah seorang spesialis ya, bukan generalis ya. Betul. Ya, Bapak Ibu Saudari, tentu kita harus menemukan bakat dan minat anak dari potensinya yang dimiliki oleh anak-anak kita dari sekarang ya. Betul ya Kak ya? Nah, mungkin kita ada pertanyaan nih Kak yang dari peserta. Ini pertanyaannya ini juga nih. Saya mau bertanya ya dari Ibu Rapel Dias ya. Apakah di homeschooling ada pelajaran olahraga bersama katanya? Kak, bonding bersama teman-temannya. Oke, good question. Silakan Kak. Ya, gini. Homeschooling itu kan salah satu kekuatannya adalah fleksibilitas di dalam menentukan kurikulum. Jadi kurikulum homeschooling itu bisa jadi antara sekolah homeschooling, praktisi homeschooling yang A dengan yang B bisa jadi berbeda-beda tergantung dari tujuan penyelenggaranya. Nah, apakah memang masuk di homeschooling ketika memang penyelenggaranya menyelenggarakan itu ya bisa-bisa saja ada olahraga, nggak ada masalah. Itu bisa didesain. Bisa didesain sesuai kebutuhan, ya sesuai kebutuhan, di mana ketika orang penyelenggara itu melihat oh kayaknya perlu nih ada kegiatan olahraga ya bikin saja kegiatan olahraga itu, tidak menjadi sebuah kondisi yang memang ini harus jadi seragam semuanya, tergantung tujuan dan apa yang mau dicapai oleh penyelenggara tadi ya, penyelenggara homeschooling.
Ya, betul. Jadi kalau sifatnya homeschooling tunggal, mungkin orang tua boleh aja anak diajak berenang, ya senangnya apa gitu kan, badminton, mungkin kursus, mungkin sepak bola, ya kan. Jadi bebas saja gitu ya. Nah, ini pendidikan di homeschooling ini betul-betul pendidikan solutif yang relatif terjangkau serta memberikan kemerdekaan untuk memilih model dan waktu pembelajaran yang paling cocok bagi anak-anak kita. Nah, luar biasa mungkin Pak Kak Sandi bisa jelaskan bagaimana sih dengan anaknya Kak Sandi sendiri nih, Kate nih dan juga Keisha. Silakan Kak. Kalau anak kami kan kayak Kit ini mengikuti jenjang pendidikan dari kami karena kami ada preschoolnya ya dari kelas 1 tahun udah sekolah di tempat kami sampai sekarang udah kelas 4 SD. Pas SD udah 9 tahun, 9 tahun mau 10 tahun. Nah, saya ngelihat anak ini tidak ada kendala tuh ketika berhubungan dengan orang kalau dalam konteks sosialisasi ya. Ketika masuk lingkungan baru dia bisa menyapa, bisa behave dengan lingkungan tersebut. Demikian juga dengan adiknya ya Jill ya. Kadang-kadang kalau adiknya Jill ini punya kemampuan interpersonal lebih dari kakaknya. Rumahnya bisa jadi base camp teman-temannya. Kadang-kadang mereka bisa bikin grup, ayo kita ini main yuk ke rumah yuk. Jadi diajak ke rumah teman-temannya dan tidak ada masalah dengan itu gitu. Dia nyaman-nyaman aja dengan lingkungan dan sosialisasi mereka. Ya, senang sekali. Saya juga melihat cucu-cucu saya ya, berumur 8 tahun dan umur 11 tahun, mereka juga homeschooling yang diajar oleh papa mamanya sendiri. Kadang-kadang aja panggil guru untuk belajar tentang desain, interior design dan sebagainya. Dan hari ini kita mengucap syukur, terima kasih untuk narasumber kita, Kak Sandi Triasa. Ya, baik. Mungkin ada pertanyaan lagi yang mau diajukan karena waktunya masih ada. Boleh raise hand, Bapak, Ibu, saudari yang masih ada mungkin ada di dalam hati. Ya, masih ada 10 menit. Ya, 10 menit. Ya, oke, nanti pengumuman di akhir ya. Silakan yang mau langsung bertanya. Ya, ada pertanyaan dari Ibu Debbie Subroto. Oke, Kak, bagaimana dengan homeschooling yang berbahasa Inggris? Kak, bagaimana Kak? Kak Sandi? Ya, sebenarnya kalau masalah homeschooling berbahasa Inggris tidak jadi masalah sebenarnya. Tergantung tujuan dari keluarga ini kenapa dia memasuki homeschooling yang berbahasa Inggris ya. Tidak menjadi persoalan. Hanya gini yang mungkin perlu dicatat adalah bahwa bahasa ibu anak itu harus tertanam lebih awal. Ya. Betul Kak, betul. Bahasa Indonesia khususnya. Betul, bahasa Indonesia. Kadang-kala saya menemukan begini, ada anak-anak Indonesia yang lebih lancar berbahasa Inggris daripada berbahasa Indonesia. Nah, tentu akhirnya kan dia akan menjadi kendala ketika dia berinteraksi dengan lingkungan lain yang memang tidak berbahasa Inggris. Saya menemukan beberapa kasus bahwa anak ini jago bahasa Inggris, tapi begitu masuk dia ada di lingkungan luar di Indonesia gitu ya, interaksi sama di toko, di warung, bahasanya bahasa Indonesia, bahasa Inggris, orang warungnya nggak ngerti gitu. Nggak ngerti ini ngomong apa sih kamu ini nggak bisa jawab. Tentu itu jadi persoalan. Jadi paling tidak bahasa ibu mereka juga harus tertanam kuat. Sebelum kita ada second language yang akan dibangun sama diri anak-anak. Karena kita perlu menyadari gini, jangan sampai kita anak-anak orang tua nih lebih bangga anaknya jago berbahasa Inggris daripada anaknya berbahasa Indonesia. Padahal darah kita adalah darah Indonesia. Ya. Salah satu yang membangun identitas kita itu adalah bahasa. Satu bahasa Indonesia. Ketika kita mau bisa membangun nasionalisme pada diri anak tentang kecintaan sama bangsanya, paling tidak mereka cinta dengan bahasa Indonesia dulu gitu. Itu cinta dengan salah satu bentuk kecintaan kita gitu sama bahasa Indonesia. Jangan lebih ngerasa keren dengan berbahasa asing, tapi bahasa Indonesianya keteteran gitu. Betul. Mungkin yang perlu digarisbawahi ya, karena anak-anak kita itu ada di lingkungan yang berbahasa Indonesia dan identitas kita adalah bangsa Indonesia. Ya.
Jadi dengan catatan, bukannya bangga kalau anaknya pinter bahasa Inggris, tapi bahasa Indonesianya jeblok. Jadi kasihan ya, jadi betul-betul cinta tanah air Indonesia, kita berbangsa satu, dan berbahasa satu, tanah air semua Indonesia. Wow, luar biasa. Baik Kak, ada pertanyaan selanjutnya Kak. Kalau ini yang terakhir ya, kalau untuk ujian persamaan Kak, saat kelulusan, bagaimana ya? Dari Ninsa, silakan. Ya, oke. Ya, sebenarnya nanti ada bagian yang membahas tentang ini. Ya, tapi ya, ya. ini bertanya, bolehlah kita kasih ini ya penjelasannya. Jadi memang homeschooling ini tidak bisa mengeluarkan ijazah dari homeschooling. Saat ini ya regulasi tidak membangun itu. Jadi para praktisi atau anak-anak homeschooling ketika dia mau mendapatkan ijazah yang diakui negara, yang dikeluarkan oleh negara, mereka harus menginduk ke salah satu PKBM, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, di mana lembaga inilah yang ditunjuk oleh pemerintah selain dari sekolah formal yang bisa mengeluarkan ijazah dari negara. Di mana perbedaannya adalah untuk SD paket A, SMP paket B, SMA paket C, di mana setiap bentuk paket A, B, C ini diakui sama menurut undang-undang. Jadi tidak ada perbedaan tuh perlakuan yang lulus ijazah pakai ijazah formal dari SMP yang formal atau SMA formal atau SD formal sama saja statusnya dengan yang ini. Yang membedakan berarti kalau seandainya anak kita itu punya ijazah paket A, berarti dia bukan SD lulusan formal, gitu ya. Tapi masalah perlakuannya sama gitu. Jadi tidak ada perbedaan dengan masalah status ijazahnya. Itu ijazah yang tadi paket A, B dan C. Ya, makanya para praktisi homeschooling kalau seandainya kita mau mendapatkan pengakuan ijazah dari negara, paling tidak pelajaran-pelajaran yang akan diujian nasionalkan itu yang diajarin deh sama anak-anak supaya ketika pas waktunya tes ujian nasional mereka tidak minim untuk pemahamannya. Ya. Nah, baik Bapak Ibu, Saudari, karena waktunya hanya tinggal sedikit lagi, tapi ini ada 2 pertanyaan nih ya. Kak, bagaimana katanya Karen Hapuk ya dari Karen menanyakan bagaimana tentang ini Kak. Maaf nih, saya ini ya. Kalau belum bisa terjawab nanti nggak apa-apa ya. Menemukan panggilan anak, Kak. Wah, ini sebenarnya ada satu sesi ya, Kak. Nah, tapi mungkin Kak Sandi sedikit kasih clue-nya dah ya. Clue-nya sedikit, Kak. Kasih tiga hal ini ya. Ketika kita mau membangun anak-anak belajar untuk bisa punya fondasi menemukan panggilan hidup mereka. Pertama, tadi yang harus anak-anak ini harus punya konsep diri yang benar. Gambar diri yang sehat. Karena gambar diri yang sehat ini akan bisa melihat, dia akan punya kemampuan melihat dirinya itu sebagai sesuatu yang berguna dan patut disyukuri. Itu dulu. Kedua, anak-anak perlu mengenali potensinya. Karena akhirnya apa yang dilakukan, apa dikerjakan di dalam panggilan itu akan berkaitan dengan potensi yang Tuhan kasih dalam diri mereka. Yang ketiga, apa yang harus dibangun dalam diri anak itu adalah kepedulian terhadap sesamanya, terhadap lingkungan. Karena kalau kita melihat gini, tujuan hidup atau panggilan Tuhan atas hidup seseorang itu selalu berhubungan dengan menjadi jawaban buat lingkungan, bukan jadi self-center. Dia harus jadi blessing, dia harus jadi berkat buat orang. Belajar untuk membangun kepedulian sama mereka. Gitu. Jadi 3 hal ini, konsep diri dibangun dengan benar, kenali potensinya, dan bangun kepedulian. Ketika seseorang itu punya 3 hal ini, fondasinya untuk mengenal panggilan akan lebih kuat. Gitu, akan lebih mudah untuk menangkap itu. Asal itu udah terbangun dengan benar dalam diri anak. Gitu. Ya, betul. Persaingannya gimana, Kak? Persaingan antar anak homeschooling, Kak? Nah, homeschooling itu kan mungkin kita perlu lihat gini, kita kan tidak ada sebuah sistem ranking ya. Mungkin sekarang juga sekolah-sekolah udah mulai situ, walaupun ada sebagian yang masih menerapkan sistem ranking. Tapi di homeschooling kita meyakini gini, anak tidak bersaing dengan orang lain. Dia hanya bersaing dengan dirinya. Ya. Dia tuh hanya bersaing dengan kemampuan di dalam diri mereka, memaksimalkan yang terbaik yang mereka punya.
Ya, betul, Itu dia di dalam, bukan dengan luar. betul. Ya. Jadi masalah ranking sebenarnya buat kita tidak menjadi hal yang mutlak harus dilakukan ya, karena sebenarnya akhirnya orang yang orang yang jago berenang sama yang jago gambar kan nggak mungkin bisa dikompetisikan ya. Mereka tuh hanya bersaing dengan memaksimalkan potensi masing-masing. Jago matematika sama jago musik nggak bisa diadu gitu. Masa yang jago musik dengan ujian matematika atau yang matematika diuji dengan kemampuan bermain musik kan nggak nyambung gitu ya. Yang penting mereka maksimal dengan potensi yang sudah Tuhan kasih. Ya, jadi Bapak Ibu Saudari yang terkasih, jadi dalam pembelajaran di homeschooling tadi sudah dikatakan oleh Kak Sandi, persaingan itu bukan persaingan yang antara kecerdasan mereka. Jadi nilai bukan menjadi satu pedoman bahwa anak itu pandai, tapi tadi dikatakan bahwa kecerdasan harus dibangun dari segala bidang ya, dalam arti bagian sesuai dengan apa yang keunikan setiap anak. Nah, Bapak Ibu Saudari yang terkasih, kecerdasan tadi kepedulian kepada orang lain itu penting, kecerdasan mencintai ya, itu mesti dibangun selain kecerdasan intelektual maupun kecerdasan di dalam emosi ya, harus dilatih anak-anak itu sehingga mereka bisa bersosialisasi dengan baik. Tentu dengan keilmuannya, kepandaian semua yang dimiliki, bukan buat pamer, tetapi mereka bisa berfungsi bagaimana menjadi seorang anak yang dipanggil oleh Tuhan di dalam rencananya, ya, menjadi berkat bagi bangsa, bagi semua orang-orang di lingkungannya. Baik. Sebentar sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih kepada Kak Sandi Triasa. Mungkin pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab nanti dijawab di grup aja ya Bapak Ibu karena waktu. Lalu kemudian saya ingin memberikan beberapa pengumuman. Jadi ada pengumuman di mana nanti ada talk show yang ketiga ya, bisa ditampilkan. Dan ini ada linknya juga, talk show ketiga tanggal 5 Oktober 2022, di mana homeschooling, temanya homeschooling dalam sistem pendidikan di Indonesia. Nah, lebih detail lagi nanti kita jadi belajar, karena ini merupakan campaign ya, homeschooling campaign. Jadi biar didengungkan, kita berkenalan ya, yang namanya homeschooling itu seperti apa, dan bisa diceritakan juga, dipublikasikan, disosialisasikan di tengah-tengah daripada teman-teman orang tua dan para pendidik, guru-guru yang lain. Kita mau menyeberang bersama-sama untuk memperbarui, bikin sebuah perubahan di dalam pendidikan yang ada di negeri ini, Indonesia. Nah, lalu kemudian sebagai pembicara adalah Dr. Eli Sudia Permana, Masa Pendidikan, dan sebagai host adalah Kak Sandi Triasa sendiri. Baik, kita nanti akan bertemu tanggal 5 Oktober dan link pendaftaran itu ada di chat ya, sudah sudah ada, bisa di foto dan mungkin mulai daftar sekarang juga boleh. Baik, dan ya link pendaftaran online ya. Lalu ada lagi pengumuman yang lain adalah kompetisi bakat anak homeschooling ya, dengan tema Merdeka Belajar. Jadi anak-anak ini yang berbakat daripada homeschooling yang telah dilakukan oleh mungkin Bapak, Ibu, ya, saudara-saudari di tempat di mana komunitas Anda berada. Jadi anak-anak yang ikut pembelajaran homeschooling ini kami mohon untuk bisa didorong ya, supaya bisa mengembangkan bakat dan potensinya dengan mengikuti lomba ini, film pendek. Nah, ini cipta lagu untuk SMP SMA ya. Lalu kemudian ada desain poster ya, jenjang SMP SMA semua. Bulannya nanti dikumpulkan, semuanya ada di situ, September, Oktober, dan November. Nah, pemenangnya akan diberikan piala ya Bapak Ibu Saudari, dan total uang tunai senilai 6 juta rupiah. Total seluruh dalam lomba ada 4 lomba ya. Pidato bahasa Inggris sudah berakhir dan sudah masuk ke dewan juri. Dan dewan juri orang-orang yang ahli di bidangnya tentunya. Dan sertifikat akan diberikan juga. Dan lalu ada satu hal yang penting Bapak Ibu, puncak daripada acara homeschooling campaign kita ini akan berlangsung pada tanggal 3 Desember, tolong dicatat,
3 Desember 2022 pukul 10 sampai 12 di mana? Di GBI Bethel Mekar Wangi, Gedung Stairway from Heaven, Jalan Mekar Laksana nomor 8 Bandung. Jadi kita akan bertemu di kota Bandung. Tentu ada pameran-pameran sedikit, beberapa stand dari homeschooling yang ada. Lalu kemudian Bapak Ibu boleh datang, ajak rekan-rekan, untuk anak-anak juga untuk menyaksikan, dan di mana anak-anak berbakat ini akan menerima hadiah pada acara puncak daripada homeschooling campaign. Baik, saya rasa cukup. Tidak ada pengumuman lagi. Baik, kita akan foto bersama ya, Bapak Ibu. Boleh buka semua videonya. Ya, saya ucapkan terima kasih untuk keikutsertaan Bapak Ibu nih yang telah meluangkan waktu, walaupun hanya 1 jam. Setidaknya kita mengenal ya sedikit tentang homeschooling. Dan saya berharap kita bisa membagikan, mensosialisasikan kepada rekan-rekan sesama para pendidik, para orang tua semua, dan guru-guru ya. Baik, kita akan foto. Silakan panitia, kita foto bersama. Bapak Ibu, kita akan foto bersama. Saya akan screenshot. Ada 3 slide. Saya akan men-screenshot 3 kali. Slide yang pertama. Silakan. 1, 2, 3. Baik. Slide yang kedua. 1, 2, 3. Slide yang terakhir. 1, 2, 3. Baik. Sudah, terima kasih. Baik. Bapak Ibu, sebelum kita berpisah satu sama lain, kita ingat ada 3 hal yang tadi Kak Sandi sudah uraikan di dalam acara talk show kita. Yang pertama adalah untuk membangun anak-anak di dalam bersosialisasi, ya, modal utama, yaitu pertama konsep diri anak, supaya anak merasa nyaman ya dengan dirinya, tentu merasa berharga, dan itu dibutuhkan peranan orang tua di dalamnya. Yang kedua adalah kecerdasan interpersonal menjadi modal yang kedua di dalam mereka bersosialisasi. Tentunya buat anak-anak yang tidak memiliki kecerdasan interpersonal bisa dilatih, ya, bisa ditemani pada awal-awal di dalam melakukan aktivitas untuk mereka belajar bersosialisasi. Selain itu, dibangun kepedulian akan sesama, ya, itu penting untuk anak-anak supaya memperoleh panggilannya bukan hanya membangun dirinya sendiri, tetapi bisa membangun orang lain. Nah, Bapak Ibu, lalu yang ketiga adalah di dalam bully, tentu peranan daripada guru-guru atau mentor atau konselor di dalam homeschooling ini bisa memiliki banyak waktu untuk lebih ada melakukan pelayanan konseling kepada anak-anak yang mengalami perundungan ya di mana mereka berada, baik di rumah maupun di luar rumah ya. Saya rasa cukup pada hari ini. Terima kasih untuk waktunya, untuk perhatiannya dan keikutsertaan Bapak Ibu sebagai peserta daripada acara Homeschooling Campaign 2022. Sampai ketemu pada tanggal yang akan datang 5 Oktober. Dah. Bye. Bye. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kita bisa bersama mengubah dunia. Percaya pada diri demi cita-cita. Belajar, bergerak, bermakna. Aku bisa. Saya ucapkan terima kasih kepada panitia. Ilmu. Semua luar biasa, Tuhan memberkati. Ya, Thank you ya semua. sama-sama. Kak Sandi, sampai ketemu. Terima kasih. Kak Sandi, Kak Ani. Terima kasih. Tuhan memberkati semua. Baik, Bapak dan Ibu sudah boleh leave meeting. Rekaman akan diberikan di grup, betul ya Kak Susanti?
dan juga di web